Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Tengah Malam yang akan membawakan sebuah kisah-kisah misteri. Langit Yogyakarta malam itu kelabu, seolah tahu apa yang akan terjadi pada kami. Aku, Umam, duduk di sudut kamar kos Arif, menatap sahabatku yang kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Arif, veteran Mapala kampus kami, pernah jadi orang yang bisa membuat semua orang tertawa dengan cerita-ceritanya tentang lereng gunung dan malam dingin di tenda. Tapi malam ini matanya kosong, seperti lautan yang kehilangan ombak. Di tangannya, buku harian tua dengan sampul kulit coklat lusuh digenggam erat, seolah itu satu-satunya yang masih mengikatnya pada dunia ini. "Arif, lo kenapa sih? Kayak orang kehilangan jiwa," kataku, berusaha memecah keheningan. Aku menyodorkan segelas kopi panas, tapi ia hanya menggeleng pelan. "Mam," katanya dengan suara serak, "gua udah nggak punya apa-apa. Harta, cinta, habis. Miskin kayak lu semua." Nada sinisnya tidak menyakitiku. Aku tahu itu bukan ditujukan padaku, melainkan pada dirinya sendiri. Aku mengenal Arif sejak orientasi kampus 3 tahun lalu. Dia anak kota, tapi punya jiwa petualang yang membuatnya jadi legenda di Mapala. Ia selalu bilang, "Gunung itu rumah, Mam. Di sana, kita cuma tamu." Tapi kehidupannya berubah drastis setahun terakhir. Ayahnya, seorang pengusaha kecil, kabur setelah bisnisnya bangkrut, meninggalkan utang yang menumpuk dan ibunya yang sakit jantungan. Beasiswa Arif dicabut karena nilai-nilainya anjlok, dan Lila, pacarnya selama 2 tahun, pergi dengan pria lain yang lebih mapan. Aku masih ingat malam ketika Arif mabuk di warung pinggir kampus berteriak, "Apa gunanya hidup kalau semua cuma nyanyi di ujung jurang?" Malam ini, di kamar kosnya yang sempit, bau rokok dan kopi basi memenuhi udara. Di sudut, tumpukan peralatan pendakian, carrier, sleeping bag, dan sepatu gunung tergeletak berdebu. "Lo nggak kangen gunung, Rif?" tanyaku, berusaha mengembalikan kilau di matanya. Ia menatapku sekilas, lalu membuka buku hariannya dan menulis sesuatu dengan pena yang tintanya hampir habis. "Gunung nggak bisa nyanyi buat gua lagi, Mam," jawabnya pelan. "Tapi Merapi, mungkin dia masih mau dengar gua." Aku tahu Arif selalu punya ikatan khusus dengan Gunung Merapi. Ia sering cerita tentang malam-malam di lerengnya, ketika kabut tebal menyelimuti tenda dan suara angin terdengar seperti bisikan. "Merapi hidup, Mam," katanya suatu kali. "Dia punya cerita, punya amarah." Aku dulu menganggap itu cuma romantisme anak Mapala, tapi sekarang, melihat wajahnya yang pucat dan tangannya yang gemetar, aku mulai ragu. Beberapa minggu sebelumnya, Arif mengusulkan pendakian ke Merapi. Aku, Rani, Bima, dan Heri langsung setuju. Kami adalah tim Mapala yang solid, meski akhir-akhir ini jarang naik gunung bersama karena kesibukan masing-masing. Rani, si cerdas yang selalu jadi navigator, bersemangat karena ini kesempatan untuk mengembalikan Arif yang dulu. Bima, mekanik amatir yang suka bercanda, bilang, "Merapi bakal nyanyi buat lo, Rif." Heri, yang paling pendiam di antara kami, hanya mengangguk tapi matanya menunjukkan kekhawatiran. Aku sendiri ingin pendakian ini jadi titik balik untuk Arif agar ia menemukan semangat yang hilang. Tapi ada yang aneh dengan Arif selama persiapan. Ia sering termenung, menulis di diary-nya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Suatu malam, aku memergokinya berbicara sendiri di balkon kos, menatap langit malam yang kelam.
"Mam," katanya tiba-tiba, "lo pernah nggak ngerasa ada yang ngeliatin dari jauh? Kayak sesuatu yang tahu semua dosa lo?" Aku tertawa, mengira itu candaan, tapi Arif tidak ikut tertawa. Ia hanya menunduk dan menulis lagi di diary-nya. Hari-hari menjelang pendakian, Arif semakin tertutup. Ia menolak ikut rapat persiapan, hanya mengirim pesan singkat. "Pastikan logistik lengkap, Merapi nggak suka tamu yang nggak sopan." Rani sempat protes, "Arif kok aneh banget sekarang. Dia yang ngajak naik tapi kayak nggak antusias." Bima cuma nyengir, "Biarin, nanti di puncak dia balik normal." Tapi Harry dengan nada pelan yang khas berkata, "Gua ngerasa ini bukan Arif yang kita kenal." Malam sebelum berangkat, aku mampir lagi ke kos Arif. Ia sedang duduk di lantai, dikelilingi foto-foto pendakian lama. Ada foto kami di puncak Merbabu, tertawa di bawah matahari pagi. Ada juga foto Arif dan Lila di Rinjani, yang kini pasti menyakitkan untuk dilihat. "Mam," katanya tanpa menoleh, "gua ngerasa Merapi panggil gua. Kayak dia tahu gua udah nggak punya tempat lagi di sini." Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. "Rif, besok kita bakal bikin api unggun, nyanyi-nyanyi kayak dulu. Lu pasti seneng lagi." Tapi Arif hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Ia membuka diary-nya dan menunjukkan satu kalimat yang ditulis dengan tinta merah. "Jika waktuku tiba, aku ingin mati di Merapi. Jantungku berdegup kencang." Aku ingin bertanya apa maksudnya, tapi ia menutup buku itu dan berkata, "Lo janji ya, Mam, kalau gua nggak balik, lo baca ini. Kasih tahu ibu gua nggak mau dia nangis lagi." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Malam itu, angin Yogyakarta terasa lebih dingin dan suara jangkrik di luar kos Arif terdengar seperti bisikan yang tidak ku kenali. Aku pulang dengan perasaan berat, seolah Merapi sudah menunggu kami, bukan sebagai rumah, tapi sebagai sesuatu yang jauh lebih gelap. Di diary Arif yang kini ku baca setelah semua yang terjadi, ada catatan yang membuatku merinding. Ada bayangan di mimpi gua, wanita tua nyanyi tembang yang bikin hati gua sakit. Dia bilang, "Merapi nggak akan memaafkan." Gua tahu, Mam, ini bukan cuma pendakian, ini akhir cerita gua. Aku menutup diary itu, berharap aku salah membaca. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu Arif sudah memilih jalannya, jalan yang mengarah ke pelukan Merapi. Hujan gerimis menyapa kami saat jeep tua yang membawa kami ke base camp. Merapi berderit di jalan berbatu. Aku, Umam, duduk di samping Arif yang menatap keluar jendela dengan wajah kosong. Di belakang, Rani sibuk memeriksa peta topografi, alisnya berkerut karena rute yang kurang jelas akibat kabut tebal. Bima, seperti biasa, berusaha mencairkan suasana dengan candaan. "Mam, kalau kita nyasar, lo yang nyanyi buat panggil penutup kabut." "Ya." Harry, yang duduk di pojok, hanya tersenyum kecil, tangannya menggenggam tali tas carrier-nya erat, seolah merasakan sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Arif tidak banyak bicara sepanjang perjalanan. Buku hariannya yang kini selalu ia bawa tergeletak di pangkuannya. Aku mencuri pandang ke arahnya, berharap melihat kilau semangat yang dulu selalu ada saat kami mendaki bersama. Tapi yang kulihat hanya bayangan lelaki yang patah, seolah Merapi bukan tujuan pendakian, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam dan gelap. Kami tiba di base camp New Selo sekitar tengah hari. Langit kelabu dan udara dingin menusuk tulang. Base camp yang biasanya ramai dengan pendaki kini sepi. Hanya ada beberapa porter lokal yang menatap kami dengan ekspresi aneh. Seorang kakek tua
yang kemudian kami tahu bernama Mbah Joyo, mendekati kami saat kami menurunkan barang. Matanya yang keruh menatap Arif lama, lalu ia berkata dengan suara berat, "Neng lereng peteng yan koweng langgar janji karo bumi balane, bakal njem atimu. Di lereng gelap, jika kalian melanggar janji dengan bumi, balasannya akan mencabik hatimu." Rani yang sedang mengikat tali sepatu mendongak dan tertawa kecil. "Mbah, kami cuma mau naik, foto-foto, terus pulang. Enggak ada rencana jem hati siapapun." Tapi Arif tidak ikut tertawa. Ia menunduk, menulis sesuatu di diarinya dengan cepat, lalu berbisik padaku, "Mam, dia tahu sesuatu. Gua ngerasa dia ngeliatin gua, bukan kita semua." Aku ingin menepis kekhawatirannya, tapi ada sesuatu dalam nada Mbah Joyo yang membuat bulu kuduku merinding. Persiapan kami jauh dari ideal. Logistik terbatas, hanya cukup untuk 3 hari, padahal cuaca Merapi sedang tidak bersahabat. Bima lupa membawa kompas cadangan dan Heri yang biasanya teliti salah menghitung jumlah air. Rani sebagai navigator memaksa kami bergerak cepat karena kabut bakal tambah tebal kalau kita lambat. Arif yang biasanya memimpin tim kini hanya mengikuti dari belakang, diarinya selalu di tangan. "Rif, lu nggak mau cek rute sama Rani?" tanyaku, berusaha melibatkannya. Ia hanya menggeleng. Merapi tahu kemana gua harus pergi. Perjalanan ke pos 1 berjalan lambat. Hujan makin deras dan jalur berlumpur membuat kami sering tergelincir. Bima terus bercanda untuk menjaga semangat, tapi aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. Heri, yang biasanya pendiam, mulai bicara lebih banyak, tapi nada suaranya cemas. "Mam, lu nggak ngerasa aneh? Kayak ada yang ngikutin kita dari tadi." Aku menoleh ke belakang, tapi hanya ada kabut dan bayang-bayang pohon, pinus yang bergoyang ditiup angin. Malam itu kami mendirikan tenda di pos 2 di tengah hutan yang sunyi. Api unggun yang kami nyalakan susah bertahan karena angin kencang. Rani mengeluh, "Ini pendakian paling kacau yang pernah kita lakuin. Arif, lu kenapa nggak bilang kalau lu nggak fit buat naik?" Arif yang duduk di sudut tenda dengan diarinya menjawab pelan, "Gua fit Ran, tapi Merapi yang nentuin apakah kita layak di sini." Kata-katanya membuat suasana makin berat. Bima mencoba mencairkan suasana dengan bermain gitar, tapi senarnya putus di tengah lagu, membuat kami semua terdiam. Tengah malam, aku terbangun oleh suara aneh, seperti bisikan yang bercampur dengan angin. Aku keluar tenda, berpikir itu hanya imajinasiku, tapi kemudian aku melihat Arif berdiri di tepi pos, menatap ke arah kegelapan. "Rif, lu ngapain?" tanyaku, suaraku gemetar. Ia tidak menoleh, hanya berkata, "Mam, lu denger nggak? Ada yang nyanyi." Aku mendengarkan, tapi hanya ada suara angin dan daun-daun yang bergesekan. Tapi kemudian, samar-samar, aku mendengarnya. Suara wanita tua menyanyikan tembang Jawa yang kelam. "Tembangku iki lara atiku, desoku dirusak atiku remuk. Kowe sing nglanggar janji, kabeh kudu mbayar karo pati. Tembangku ini luka hatiku, desaku dirusak, hatiku remuk. Kalian yang melanggar janji, semua harus membayar dengan kematian." Aku menarik Arif kembali ke tenda, jantungku berdegup kencang. "Rif, itu cuman angin. Lo capek, tidur aja," kataku, berusaha meyakinkan diri sendiri. Tapi Arif hanya menatapku, matanya penuh ketakutan dan kepastian yang aneh. "Itu bukan angin, Mam. Dia tahu kita ada di sini. Dia tahu apa yang kita bawa." Aku ingin bertanya apa maksudnya, tapi ia sudah membuka diarinya dan menulis dengan tergesa-gesa. Aku mengintip tulisannya. "Wanita itu nyanyi lagi malam ini. Gua tahu dia marah.
Merapi nggak akan memaafkan dosa kita. Pagi harinya, suasana tim makin tegang. Harry, yang biasanya tenang, terlihat gelisah dan terus memeriksa tasnya. "Mam, gua ngerasa ada yang salah sama pendakian ini," katanya pelan saat kami berkemas. Rani, yang mendengar, memotong, "Harry, jangan lebay. Kita cuma kurang persiapan. Besok kita sampai puncak, foto-foto, terus pulang." Tapi Bima, untuk pertama kalinya, tidak bercanda. Gua setuju sama Harry. Ada yang nggak beres. "Arif, lu tahu sesuatu kan?" Arif tidak menjawab, hanya mengangguk samar dan memasukkan diary-nya ke dalam jaket. Saat kami melanjutkan perjalanan ke pos 3, kabut semakin tebal dan suhu semakin dingin. Aku memperhatikan Arif yang kini berjalan paling depan, seolah ditarik oleh sesuatu. Di saku jaketnya, diary itu seolah menjadi beban yang tak terlihat. Aku teringat kata-kata Mbah Joyo dan tembang wanita tua yang kami dengar malam sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa pendakian ini bukan hanya tentang mencapai puncak. Ada sesuatu di Merapi yang menunggu kami, dan Arif sepertinya sudah tahu apa itu. Kabut di pos 3 Gunung Merapi malam itu tebal seperti kain kafan, menyelimuti tenda kami hingga dunia di luar terasa lenyap. Angin menderu, membawa suara-suara aneh yang membuat jantungku, umam, berdegup tak karuan. Api unggun yang Bima nyalakan hanya menyisakan bara redup, tak mampu melawan dingin yang menusuk. Arif duduk di sudut tenda, menulis di diary-nya dengan wajah pucat, sementara Rani, Bima, dan Harry berdesakan di tengah, berusaha menghangatkan diri. Suara tembang wanita tua yang kami dengar malam sebelumnya masih bergema di kepalaku, dan malam ini sesuatu terasa jauh lebih kelam. Gua bilang, "Kita turun aja besok," kata Harry, suaranya pelan tapi tegas, memecah keheningan. Matanya terus melirik ke arah pintu tenda, seolah takut sesuatu akan masuk. "Ada yang nggak beres, Mam. Lo dengar sendiri tadi malam kan? Itu bukan angin." Rani, yang sedang memeriksa peta di bawah cahaya senter, mendengus kesal. "Harry, jangan lebay. Itu cuma suara angin lewat celah-celah batu. Merapi emang gitu. Banyak cerita mistis buat nakut-nakutin pendaki. Lu percaya gitu?" "Rani, lu nggak denger apa sih?" balas Harry, nadanya mulai naik. "Itu suara nyanyi jelas banget, tembang Jawa, kayak yang nenek gua nyanyiin pas gua kecil. Tapi ini beda, kayak penuh dendam." Bima, yang biasanya penuh canda, kali ini hanya mengangguk pelan. Gue setuju sama Harry. Tadi malam gue cuma pura-pura nggak takut biar kalian tenang. Tapi Mam, lu denger sendiri kan? Itu bukan angin. Ada kata-kata kayak "kabeh kudu membayar karopati." Aku menoleh ke Arif, berharap dia ikut bicara. Tapi dia hanya menunduk, pena di tangannya bergerak cepat di atas kertas diary-nya. "Rif, lu dengar apa yang mereka bilang?" tanyaku. Suaraku sedikit gemetar. "Lo tahu sesuatu kan? Lo dari kemarin aneh banget." Arif berhenti menulis, tapi tidak menoleh. "Mam, lo nggak perlu tahu sekarang," jawabnya pelan, suaranya seperti orang yang sudah pasrah. "Merapi yang bakal ceritain semuanya." "Apaan sih, Rif?" Rani melempar peta ke matras, wajahnya memerah. "Lu ngajak kita naik, bilang ini pendakian terakhir lo, tapi sekarang lo cuma main rahasia. Kalau lo tahu sesuatu bilang dong, kita tim, apa cuma teman main buat lo?" "Rani, tenang," kataku, berusaha meredakan. "Arif pasti cuma capek, kita semua capek. Hujan, kabut, logistik yang pas-pasan." "Capek apaan?" potong Rani. "Dia dari awal udah kayak orang kesurupan. Lihat tuh, diary-nya kayak nyawa kedua." "Rif, lo nulis apa sih di situ? Ceritain dong." Arif akhirnya mendongak,
matanya merah dan lelah. "Lo nggak akan ngerti, Ran," katanya suaranya hampir seperti bisik. "Gua cuma nulis apa yang gua denger, apa yang Merapi bilang ke gua." "Merapi bilang apa?" Bima bangkit, nada suaranya campuran takut dan kesal. "Rif, lo serius Gunung ngomong sama lo? Lo gila ya?" "Bima, duduk," bentakku. "Kita nggak usah ribut. Rif, kalau lo ngerasa ada yang salah, ceritain sekarang. Kita bisa putusin bareng apa kita lanjut atau turun." Arif menatapku, lalu ke diary-nya. "Mam, lo inget Mbah Joyo di base camp? Dia bilang kalau kita ngelanggar janji karo bumi, kita bakal kena balasan. Gua ngerasa kita udah ngelanggar sesuatu. Gua nggak tahu apa, tapi dia..." Arif menunjuk ke arah kegelapan di luar tenda. "Dia tahu." "Dia siapa, Rif?" Rani berdiri, tangannya gemetar. "Lo bilang dia dari tadi malam. Wanita tua itu. Lo bikin gua takut, tahu nggak?" "Rani, lo nggak denger?" Arif menatapnya tajam. "Tembang itu, dia nyanyi lagi tadi malam. Desoku dirusak, hatiku remuk." "Dia marah, Ran. Marah sama kita." Harry tiba-tiba memotong, suaranya bergetar. "Rif, lo bikin bulu kuduk gua berdiri, tapi gua juga denger. Tadi, pas gua ke sungai ambil air, gua ngerasa ada yang ngeliatin dari kabut. Kayak bayangan. Dan suara itu, Mam, sama kayak yang lo denger." Aku menelan ludah, jantungku berdegup kencang, tapi aku berusaha tetap tenang. "Oke, Alina System, kita tenang dulu. Kalau ini beneran kita perlu bukti." Aku menoleh ke Arif yang kembali menulis di diary-nya. "Rif, lu tahu apa tentang tembang itu?" Arif menghela napas panjang. "Gua nggak tahu pasti, Mam, tapi gua mimpi tentang dia. Wanita tua pakai kain hitam nyanyi di tengah kabut. Dia bilang kita bawa sesuatu yang bukan milik kita." "Bawa apa?" Bima hampir berteriak. "Rif, lo bikin cerita kan? Kita cuman pendaki. Apa yang kita bawa dari Merapi?" Arif menutup diary-nya. "Gua nggak tahu, Bim, tapi Merapi tahu. Dan dia nggak suka. Gua bilang kita turun besok." Harry mengulang, suaranya meninggi. "Ini nggak normal, gua ngerasa kayak kita nggak diizinin ada di sini." Rani mendengus tapi nadanya mulai goyah. "Kalian semua gila, ini cuman cuaca buruk dan imajinasi. Tapi kalau kalian takut, ayo voting, siapa yang mau turun?" Aku mengangkat tangan. Gua setuju sama Harry, ada yang nggak beres. Harry mengangguk tapi Bima ragu-ragu. "Gua sih pengen lanjut, tapi kalau Rif gini, gua nggak yakin." Arif tiba-tiba berdiri, diary-nya digenggam erat. "Kalian nggak ngerti, kita nggak bisa turun sekarang. Dia udah tahu kita di sini. Gua harus selesaikan ini." "Selesaikan apa, Rif?" Rani menarik lengan Arif. "Lo bikin gua gila, ceritain. Sekarang atau gua bakar diary lo itu." Arif menatap Rani, lalu melepaskan diri. "Lo bakal tahu, Ran, tapi bukan dari gua, dari Merapi." Ia berjalan keluar tenda, ke dalam kabut. Aku mengejarnya, tapi ia menghilang di kegelapan. Tiba-tiba, tembang itu terdengar lagi, samar namun jelas. "Tembangku iki lara atiku, desoku dirusak, atiku remuk. Kowe sing langgar janji, kabeh kudu mbayar karo pati." Kami terdiam di dalam tenda. Harry berbisik, "Mam, kita dalam masalah besar." Aku tidak bisa menjawab. Di luar, bayangan Arif lenyap di kabut dan tembang itu terus bergema seperti vonis dari Merapi. Pagi di pos 3 Gunung Merapi terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Kabut masih tebal, menyembunyikan dunia di sekitar kami, dan udara dingin menusuk hingga ke tulang. Aku, Umam, berdiri di depan tenda, mencoba mencari jejak Arif yang menghilang ke dalam kabut malam sebelumnya. Rani, Bima, dan Harry berkemas dengan wajah pucat, suasana tegang setelah tembang wanita tua yang kami dengar semalam.
Arif akhirnya kembali saat matahari mulai muncul. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Diary-nya digenggam erat seperti jimat. Tapi ada sesuatu di matanya, ketakutan bercampur tekad yang aneh. "Mam, lo lihat apa tadi malam?" tanya Rani, suaranya parau saat ia mengikat tali sepatu. Arif kabur ke kabut, terus tiba-tiba balik kayak nggak ada apa-apa. Ini nggak normal. "Rani, tenang," kataku, meski jantungku sendiri berdegup kencang. "Rif, lo kemana tadi malam? Lo bikin kita..." Panik, Arif menatapku lalu ke tanah. Gue cuma jalan. Ngerasa dipanggil. Jawabnya pelan, tangannya meremas diary. "Merapi ngomong, Mam. Dia bilang kita bawa sesuatu yang nggak seharusnya ada di sini." "Bawa apa, Rif?" Bima melempar ranselnya ke tanah, nadanya penuh frustrasi. "Lo dari kemarin ngomong riddle. Wanita tua Merapi marah bawa sesuatu, ceritain jelas dong. Kita udah capek, takut, dan sekarang lo kayak orang kesurupan." "Bima, stop." Harry melangkah maju, suaranya gemetar tapi tegas. "Gua tahu apa yang Arif maksud. Gua sama Bima bikin kesalahan. Kita nggak sengaja, Mam, sumpah." Rani menoleh tajam ke Harry. "Kesalahan apa? Lo berdua ngapain? Jangan bilang lo bikin Merapi marah beneran." Harry menunduk, wajahnya penuh penyesalan. "Di pos 2 pas kita ambil kayu buat unggun, gua sama Bima nemu batu. Batu kecil kayak arca di dekat pohon besar. Kita pikir cuma batu biasa, jadi kita ambil buat kenang-kenangan." "Kenang-kenangan?" Rani hampir berteriak, matanya membelalak. "Harry, lo tahu kan aturan pendakian? Jangan ambil apapun dari gunung. Apalagi arca, itu bisa jadi benda suci." "Gua nggak tahu, Ran." Bima membela diri, suaranya panik. "Itu cuma batu kecil. Kita nggak tahu itu penting. Kita cuma taruh di ransel, niatnya bawa pulang buat koleksi." Arif, yang selama ini diam, tiba-tiba bersuara, nadanya dingin. "Itu bukan batu biasa, Bim. Itu janji. Janji antara manusia dan Merapi. Lo berdua udah ngelanggar." Dan ia menunjuk ke arah kabut di luar. "Dia tahu." "Dia siapa, Rif?" Rani menarik lengan Arif, wajahnya campur marah dan takut. "Lo bilang dia terus. Wanita tua itu? Makhluk apa itu? Ceritain sekarang, atau gua sumpah kita tinggalin lo di sini." "Rani, jangan," kataku, mencoba meredakan. "Rif, kalau lo tahu sesuatu, bilang. Kita tim, kita harus selesaikan ini bareng." Arif menghela napas, lalu membuka diary-nya. "Gua mimpi lagi tadi malam. Wanita tua itu pakai kain hitam, berdiri di tengah kabut. Dia nyanyi tembang yang sama, 'Desoku dirusak, hatiku remuk.' Dia bilang batu itu adalah ikatan desanya dengan Merapi. Kita ambil, kita putus ikatan itu. Sekarang dia minta bayaran." "Bayaran apa?" Harry mundur selangkah, wajahnya pucat. "Rif, lo bilang kita harus mati? Itu yang lo maksud?" "Gua nggak mau mati di sini, Mam. Tenang, Harry," kataku, meski suaraku sendiri bergetar. "Kita bisa balikin batu itu, kan? Di mana batunya sekarang?" Bima menelan ludah, lalu mengeluarkan benda kecil dari saku ranselnya. Sebuah batu hitam seukuran telapak tangan dengan ukiran samar yang menyerupai wajah. Ini dia," katanya pelan. "Gua taruh di ransel sejak pos 2. Gua nggak tahu ini benda suci, sumpah." Rani merenggut batu itu dari tangan Bima, memeriksanya dengan senter. "Ini arca kuno, idiot. Lo tahu nggak, warga lokal percaya benda kayak gini punya roh penjaga. Kita harus balikin sekarang." "Balikin kemana, Ran?" Bima membentak balik. "Kita nggak tahu asalnya. Pohon itu cuma salah satu dari ratusan pohon di pos 2. Dan kabut ini," ia menunjuk ke luar tenda.
Lo pikir kita bisa nemu jalan balik? Kalau kita nggak balikin, kita nggak bakal selamat, kata Arif. Suaranya datar tapi penuh kepastian. Gua denger dia lagi tadi malam, dia bilang kabeh kudu bayar karo pati, kita nggak bisa kabur dari Merapi. Lu gila, Rif. Rani melempar batu itu ke tanah, membuat kami semua tersentak. Kalian semua gila, ini cuman batu, kita capek, takut, dan sekarang lo bilang kita dikutuk gara-gara benda ini. Gua nggak percaya. Rani, lo nggak dengar tembang itu? Tanya Harry, suaranya hampir memohon. Gua dengar setiap malam sejak kita ambil batu itu. Gua mimpi dia, wanita tua itu, nyanyi di depan gua, matanya kosong, Mam, dia marah. Aku mengambil batu itu dari tanah, merasakan permukaannya yang dingin dan licin. Oke, kita balikin, kataku, berusaha terdengar yakin. Kita cari pohon itu di pos 2. Kita turun sekarang sebelum kabut makin tebal. Lo nggak ngerti, Mam. Arif memotong, matanya menatapku tajam. Dia nggak cuma minta batu itu kembali, dia minta lebih. Gua tahu apa yang harus gua lakuin. Apa? Maksud lo, Rif? Aku meraih bahunya tapi ia menepis tanganku. Lo nggak bisa main pahlawan sendiri, ceritain apa yang lo tahu. Arif membuka diarinya, menunjukkan halaman penuh coretan. Gua nulis apa yang dia bilang di mimpi. Dia bilang, 1 jiwa harus tinggal di Merapi untuk menyeimbangkan dosa kita. Gua yang bakal tinggal. Tidak. Aku berteriak, suaraku menggema di tenda. Rif, lu nggak bisa gitu. Kita balikin batu ini, kita minta maaf, kita selesaikan bareng. Lu nggak bisa minta maaf ke Merapi, Mam, jawab Arif. Suaranya tenang tapi mengerikan. Dia udah milih. Dan gua udah setuju. Sebelum aku bisa menjawab, tembang itu terdengar lagi dari luar tenda. Lebih keras, lebih jelas. Tembangku, iki lara atiku, desoku dirusak, atiku remuk. Kowe sing englanggar janji, kabeh kudu mbayar karo pati. Kami semua membeku dan Arif dengan diary di tangan melangkah keluar ke kabut seolah menjawab panggilan itu. Kabut di lereng Merapi malam itu terasa hidup, berputar seperti asap yang menari di sekitar kami. Aku, Umam, berlari ke dalam kegelapan, mencari Arif yang baru saja menghilang setelah tembang wanita tua itu menggema lagi. Jantungku berdegup kencang, suara Rani, Bima dan Harry yang berteriak di belakangku teredam oleh deru angin. Kami hampir mencapai puncak, tapi suasana di pos 4 terasa seperti akhir dari segalanya. Arca suci yang diambil Bima dan Harry masih ada di tanganku, dingin dan berat, seolah menarikku ke bawah. Mam, tunggu, teriak Rani, suaranya parau karena dingin dan kepanikan. Lo nggak bisa nyusul Arif sendirian, ini gila, kabutnya kayak nggak wajar. Rani, kita nggak punya waktu, balasku, berhenti sejenak untuk menoleh. Arif bilang dia harus selesaikan sesuatu, kita harus nemuin dia sebelum apapun terjadi. Bima, yang berlari di sampingku, memegang lenganku. Mam, lo dengar sendiri apa yang dia bilang. 1 jiwa harus tinggal di Merapi. Lo pikir dia bercanda? Rif beneran mau ngelakuin sesuatu yang bodoh. Bima, kita nggak bisa biarin dia sendirian. Bentakku, melepaskan tangannya. Harry, lo tahu di mana Arif tadi lari? Lo lihat arahnya. Harry yang wajahnya pucat seperti mayat menggeleng cepat. Gua nggak tahu, Mam. Dia lari ke arah puncak tapi kabut ini. Gua ngerasa dia nggak mau kita ikutin. Dia bilang dia setuju sama dia, wanita tua itu. Wanita tua apa lagi? Rani menghentakkan kakinya ke tanah berbatu, matanya merah karena menahan tangis. Kalian semua gila, ini cuman batu, cuman kabut, cuman gunung. Kenapa kita ribut soal kutukan? Kita balikin arca ini, kita pulang, selesai.
Rani, lo nggak ngerti. Harry berteriak, suaranya pecah. Gua mimpi dia lagi tadi malam. Wanita tua itu nyanyi di depan gua, bilang gua yang ambil Arca harus bayar. Gua takut, Ran. Gua nggak mau mati di sini. Tenang, Harry, kataku, berusaha menahan getaran di suaraku sendiri. Kita balikin Arca ini ke pos 2, kayak rencana. Tapi kita harus nemuin Arif dulu, dia nggak dalam kondisi normal. Tiba-tiba dari arah kabut kami mendengar suara Arif. Mam, kalian di sini. Ia muncul dari kegelapan, pakaiannya basah kuyup, diary-nya masih digenggam erat. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh tekad yang mengerikan. Rif, lu gila. Rani berlari ke arahnya, menarik jaketnya. Lu kemana aja? Kita pikir lu hilang. Kenapa lu lari gitu? Gua harus ketemu dia, Ran, jawab Arif, suaranya tenang tapi dingin. Wanita tua itu, dia panggil gua, dia bilang gua yang harus selesaikan ini. Selesaikan apa, Arif? Bima maju, wajahnya campur marah dan takut. Lo bilang kita kena kutukan gara-gara batu itu, oke, kita balikin. Tapi kenapa lo bilang lo harus tinggal di Merapi? Lo mau apa, bunuh diri? Bima, ini bukan bunuh diri, kata Arif menatap lurus ke matanya. Ini bayaran. Lo dan Harry ambil Arca itu. Lo langgar janji sama Merapi. Seseorang harus bayar atau kita semua nggak akan pulang. Jangan bilang gitu, Rif. Aku meraih bahunya tapi tangannya dingin seperti es. Kita bisa balikin Arca. Ini, lihat gua bawa. Aku mengangkat Arca itu berharap ia melihat harapan di wajahku. Kita turun ke pos 2, taruh ini di tempatnya dan selesai. Arif tersenyum tipis, senyum yang bikin bulu kudukku berdiri. Mam, lo nggak ngerti, Merapi nggak cuman minta Arca itu kembali. Dia minta jiwa. Gua tahu dari awal, sejak gua mimpi dia. Gua yang pilih untuk tinggal. Tidak. Rani menjerit, air matanya akhirnya tumpah. Rif, lo nggak bisa gitu. Lo pikir kita bakal biarin lo mati di sini? Lo pikir ibu lo bakal apa kalau lo nggak pulang? Ibu gua nggak boleh nangis lagi, Ran, kata Arif, suaranya hampir memohon. Gua janji sama dia, gua nggak akan bikin dia sedih lagi. Makanya gua harus selesaikan ini. Harry tiba-tiba jatuh ke lutut, menangis terseduh. Rif, maafin gua yang ambil batu itu. Gua nggak tahu itu bakal gini. Biar gua yang balikin. Biar gua yang tinggal, jangan lo. Harry, ini bukan salah lo, kata Arif. Untuk pertama kalinya suaranya lembut. Gua udah pilih. Dari awal gua tahu Merapi panggil gua. Diary ini, ia mengangkat buku hariannya. Ceritain semua. Mam, lu baca nanti ya. Kasih tahu ibu, gua sayang dia. Rif, jangan. Aku berteriak, mencoba menariknya, tapi ia melangkah mundur ke arah tebing yang menurun ke jurang di dekat puncak. Tembang wanita tua itu terdengar lagi, lebih keras, seperti vonis. Tembangku iki lara atiku, desoku dirusak atiku remuk. Kowe sing langgar janji, kabeh kudu mbayar karo pati. Arif berhenti. Bima berlari ke arahnya, tapi kabut menelannya. Kami hanya mendengar suaranya, samar dari kejauhan. Mam, balikin Arca itu ke pos 2. Jangan lupa diary gua. Selamat jalan, teman-teman. Rif, Rani berteriak, suaranya pecah. Kembali, brengsek. Kita nggak mau kehilangan lo. Tapi Arif tidak menjawab. Tembang itu memudar, digantikan keheningan yang mencekam. Di tanah di tempat Arif terakhir berdiri, aku menemukan diary-nya terbuka di halaman terakhir. Di sana, dengan tinta merah tertulis, "Jika waktuku tiba, aku ingin mati di Merapi. Maafin gua, Mam. Kasih tahu ibu, gua nggak mau dia nangis lagi." Di sampingnya ada setangkai Edelweiss, seolah pesan terakhir dari sahabatku, Langit Yogyakarta. Malam ini cerah, tapi hatiku, Umam, masih terperangkap dalam kabut Merapi 2 tahun lalu.
Diary Arif tergeletak di meja kosku, terbuka di halaman terakhir dengan tulisan tinta merah. Jika waktuku tiba, aku ingin mati di Merapi. Maafin gua, Mam. Kasih tahu ibu, gua nggak mau dia nangis lagi. Setangkai Edelweiss kering masih terselip di antara halaman pengingat akan sahabatku yang hilang. Aku telah menghabiskan 1000 hari sejak kejadian itu mengelilingi desa-desa di kaki Merapi mencari jawaban tentang apa yang merenggut Arif. Malam ini aku bertemu Rani, Bima dan Heri di warung kecil dekat kampus, berharap bisa merangkai kembali cerita yang tercerai-berai. Mam, lo masih nyari apa sih di desa-desa itu? Tanya Rani, mengaduk kopinya dengan gerakan kasar. Matanya merah, seolah dia juga tak pernah lepas dari bayangan Merapi. Arif udah nggak ada, kita balikin Arca. Itu ke pos 2 kan, harusnya selesai. Rani, lu tahu itu nggak selesai. Balasku, suaraku pelan tapi tegas. Arif bilang dia harus tinggal di Merapi. Gua nggak bisa terima dia pergi gitu aja. Diary-nya bilang ada sesuatu yang harus diselesaikan aksara jiwa. Gua harus tahu apa itu. Bima yang duduk di sudut dengan rokok di tangan mendengus. Mam, lu gila. Gua sama Heri yang salah ambil Arca itu, tapi Arif yang bayar. Gua nggak bisa tidur tiap dengar tembang itu di mimpi. Lu pikir gua nggak nyesel, tapi nyari jawaban di desa-desa itu cuma bikin lu makin tersiksa. Bima, lu nggak ngerasa bersalah? Heri memotong, suaranya bergetar. Gua yang paling nyesel, Mam. Gua yang nemu Arca itu duluan. Gua yang bilang ke Bima buat ambil. Kalau bukan karena gua, Arif mungkin masih di sini. Tapi, Mam, lu nemu apa di desa-desa itu? Aku menarik napas dalam mengeluarkan diary Arif dari tas. Gua ketemu seorang tetua di desa Kinahrejo, Mbah Sastro. Dia bilang Arca itu bukan sembarang benda. Itu bagian dari janji kuno antara desa dan Merapi buat jaga keseimbangan. Kalau diambil, roh penjaga, wanita tua yang kita dengar nyanyi bakal murka. Dia bilang seseorang harus enjem cerita, nutup cerita dengan jiwa. Rani menampar meja, membuat gelas-gelas bergetar. Jadi lo bilang Arif sengaja mati buat nutup cerita itu? Mam, lo gila. Kita cuma pendaki, kenapa kita yang kena? Kenapa bukan warga desa yang jaga Arca itu dengan benar? Rani, tenang, kataku, berusaha menahan emosi. Mbah Sastro bilang roh penjaga nggak cuma marah sama kita. Desa mereka juga lalai, nggak ngingetin pendaki soal Arca itu. Tapi, Arif, dia pilih jadi penutup. Diary-nya bilang dia mimpi wanita tua itu berulang-ulang minta dia tinggal. Heri menunduk. Air matanya jatuh ke meja. Mam, gua nggak bisa maafin diri gua. Gua denger tembang itu setiap malam. Kabeh kudu bayar karopati. Gua takut, Mam. Apa kita juga harus bayar? Jangan bilang gitu, Heri. Bima membentak tapi suaranya goyah. Gua juga mimpi dia, wanita tua itu. Dia berdiri di ujung ranjang gua, nyanyi tembang yang sama. Tapi, Mam, lo yakin diary Arif punya jawaban? Lo baca semua apa yang dia tulis. Aku membuka diary, menunjukkan halaman penuh coretan. Arif nulis tentang mimpinya, tentang wanita tua yang bilang Merapi minta keseimbangan. Dia nulis, gua tahu gua nggak punya apa-apa lagi di dunia ini. Merapi panggil gua untuk selesaikan dosa kita semua. Dia juga nulis soal aksara jiwa, kayak semacam perjalanan jiwa untuk nutup kutukan. Aksara jiwa apaan sih, Mam? Rani bersandar ke belakang, wajahnya penuh frustrasi. Lo bilang Arif pilih mati, tapi kita nggak tahu dia beneran mati atau cuman hilang. Lo cari di desa-desa itu, nemu bukti apa? Mayat? Jejak? Apa? Rani, gua nggak nemu mayat, kataku, suaraku melemah. Tapi Mbah Sastro bilang kalau seseorang dipilih Merapi, dia nggak bakal ditemuin.
Jiwanya jadi bagian dari gunung. Gua juga ketemu dukun lain di desa Selo. Dia bilang tembang itu adalah panggilan roh penjaga. Arif, dia jawab panggilan itu. Jadi lo nyerah gitu aja? Bima menatapku tajam. Lo habisin 2 tahun 1000 hari muter-muter di desa cuman buat denger cerita dukun. Mam, kita harus cari Arif. Dia mungkin masih hidup tersesat atau apapun. Bima, lo pikir gua nggak mau cari? Balasku, suaraku naik. Gua udah ke setiap desa di kaki Merapi, tanya ke tetua, ke warga, bahkan ke pendaki lain. Nggak ada yang lihat Arif. Tapi gua nemu petunjuk di diary-nya. Dia nulis tentang gua kecil di dekat puncak, tempat dia dengar tembang paling keras. Gua mau ke sana lagi. Ke Merapi lagi. Rani berdiri, wajahnya pucat. Mam, lu gila. Kita udah kehilangan Arif di sana. Lu mau kita ikut mati juga? Gua nggak minta kalian ikut, Ran, kataku, menatap mata mereka satu persatu. Ini urusan gua sama Arif. Gua janji sama dia, gua bakal kasih tahu ibunya dia baik-baik aja. Tapi gua harus tahu apa yang beneran terjadi. Harry mengusap air matanya. Mam, kalau lu pergi bawa gua harus minta maaf sama Arif. Gua yang bikin dia pergi. Gua yang ambil Arca itu. Harry, ini nggak cuman salah lo, kataku meletakkan tangan di bahunya. Kita semua salah, kita nggak dengerin dia, nggak percaya dia. Tapi gua nggak mau kita kehilangan lagi. Kalau gua pergi sendirian. Jangan, Mam. Bima meraih tanganku. Kita tim, kalau lu ke Merapi kita ikut. Kita selesaikan ini bareng buat Arif. Rani menghela napas panjang lalu mengangguk pelan. Oke, Mam, tapi kalau kita mati di sana, gua pastiin arwah gua njem lo tiap malam. Aku tersenyum kecil, tapi hatiku berat. Diary Arif terasa lebih berat di tanganku, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Malam itu, aku mendengar tembang wanita tua lagi dalam mimpi. Tembangku ikilara atiku, desoku dirusak atiku remuk. Tapi kali ini ada suara Arif di dalamnya berbisik, Mam, selesaikan cerita gua. Aku tahu perjalanan ke Merapi belum selesai. Langit di atas Merapi malam ini gelap, hanya diterangi bintang-bintang yang berkedip lemah. Aku, Umam, berdiri di dekat gua kecil yang disebutkan Arif dalam diary-nya di lereng dekat puncak. Kabut tipis menyelimuti, tapi tak sekelam malam 2 tahun lalu saat kami kehilangan sahabatku. Di tanganku, diary Arif terasa berat, penuh coretan yang kini jadi peta hidupku selama 1000 hari terakhir. Rani, Bima, dan Harry ada di sampingku, wajah mereka penuh ketegangan dan harapan. Kami kembali ke Merapi untuk menutup cerita ini, untuk Arif, untuk kami, untuk janji yang tak pernah terucap. Mam, lo yakin ini tempatnya? Tanya Rani. Suaranya bergetar meski ia berusaha terdengar tegas. Senter di tangannya menyapu mulut gua yang gelap. Diary Arif bilang gua ini, tapi gua nggak suka perasaan di sini. Gua yakin, Ran, jawabku, membuka diary di halaman yang penuh coretan Arif. Dia nulis, di gua kecil dekat puncak, gua dengar tembang paling keras. Di situ cerita bakal selesai. Kita harus coba. Bima yang membawa arca suci yang kami kembalikan ke pos 2 tahun lalu menghela napas. Mam, kita udah balikin arca itu, tapi kenapa gua masih ngerasa dia masih ngeliatin kita? Wanita tua itu, tembangnya masih ada di kepala gua. Lo nggak sendiri, Bim, kata Harry, suaranya pelan dan penuh penyesalan. Gua masih mimpi dia, nyanyi, nunjukin arca yang gua ambil. Tapi Mam, lo pikir apa yang kita cari di sini? Arif, dia nggak bakal balik kan? Aku menunduk, jari-jari menyusuri tulisan Arif.
Mam, selesaikan cerita gua. Harry, gua nggak tahu apakah Arif bakal balik. Tapi gua janji sama dia, gua harus kasih tahu ibunya dia baik-baik aja. Dan Mbak Sastro bilang, aksara jiwa harus ditutup dengan ritual di tempat Arif dipilih. Gua rasa ini guanya. Ritual apa, Mam? Rani melangkah mundur, wajahnya pucat. Lo bilang kita cuma kesini buat taruh bunga atau doa buat Arif. Sekarang ritual. Lo mau panggil roh penjaga itu lagi? Gua nggak mau dengar tembang itu, Mam. Rani, tenang, kataku menahan tangannya. Mbak Sastro bilang ritual ini cuma buat nutup kutukan. Kita taruh Edelweiss doa dan minta maaf ke Merapi. Nggak ada yang bahaya. Kita harus lakuin ini buat Arif. Bima mendengus tapi tangannya gemetar memegang carrier. Mam, lu bilang gitu, tapi gua ngerasa Merapi nggak suka kita balik. 2 tahun lalu Arif bilang dia harus tinggal. Apa kita nggak ngelanggar lagi dengan datang ke sini? Bima, kita nggak ngelanggar, balasku berusaha yakin. Kita minta izin sama tetua di desa Kinah Rejo. Mereka kasih restu. Gua cuma mau nutup cerita Arif, biar dia tenang, biar kita tenang. Harry mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Mam, gua ikut. Gua harus minta maaf sama Arif. Gua yang bikin dia pergi. Kalau ritual ini bisa bikin dia damai, gua lakuin apa aja. Lo nggak sendiri, Harry, kata Bima, suaranya melemah. Gua juga nyesel. Kita semua salah. Rif cuma mau bantu kita, tapi kita nggak dengerin dia. Rani menghela napas panjang lalu mengangguk. Oke, Mam, tapi kalau tembang itu terdengar lagi, gua lari duluan, lu yang tanggung jawab. Aku tersenyum kecil, tapi hatiku berat. Kami melangkah ke dalam gua senter. Rani menyinari dinding batu yang dipenuhi lumut. Di sudut ada tumpukan batu kecil, seperti altar sederhana. Aku meletakkan setangkai Edelweiss dari diary Arif di atasnya, lalu berlutut. Arif, maafin kita, kataku pelan. Kita nggak tahu apa yang lu laluin, tapi gua janji, gua bakal kasih tahu ibu lo sayang dia. Rif, maafin gua. Harry berbisik, air matanya jatuh. Gua yang ambil arca itu. Gua nggak tahu bakal gini. Lo nggak seharusnya bayar buat kesalahan gua. Arif, lo sahabat terbaik, kata Bima, suaranya pecah. Gua nggak bakal lupa malam-malam kita di gunung. Lo bikin kita ketawa, bikin kita kuat. Maafin gua ya. Rani menunduk, tangannya gemetar memegang senter. Rif, lo brengsek buat ninggalin kita. Tapi gua sayang lo. Maafin gua yang selalu ngeyel. Semoga lo damai dimanapun lo sekarang. Tiba-tiba, angin dingin bertiup di dalam gua, membuat senter Rani berkedip. Kami terdiam, jantungku berdegup kencang. Lo denger apa, Mam? Bisik Rani, suaranya panik. Itu, tembang lagi? Aku mendengarkan. Samar-samar tembang wanita tua itu terdengar, tapi kali ini lembut, bukan penuh dendam. Tembangku iki lara atiku, desoku dirusak atiku remuk. Nanging cerita wis rampung, jiwa wis tenang. Tembangku ini luka hatiku, desaku dirusak hatiku remuk, tapi cerita telah selesai, jiwa telah tenang. Dia bilang cerita selesai, kataku, suaraku gemetar. Arif udah tenang. Harry terseduh. Rif, lu beneran pergi ya? Maafin gua. Dia dengar kita, Harry, kataku, meletakkan tangan di bahunya. Merapi dengar kita nutup ceritanya. Rani menangis pelan. Mam, lo yakin ini cukup? Ibu Arif, apa kita ceritain semuanya? Gua bakal ceritain yang Arif mau, jawabku, memegang diary erat. Dia sayang ibunya, dia nggak mau ibunya nangis. Kita kasih tahu dia Arif bahagia di Merapi. Bima mengangguk, wajahnya penuh ketenangan yang baru. Selamat jalan, Rif. Kita nggak bakal lupa lo. Kami keluar dari gua, langit malam kini
Lebih terang, tembang itu tak terdengar lagi, hanya keheningan Merapi yang damai. Di tanganku, diary Arif terasa lebih ringan, seolah jiwanya akhirnya bebas. Aksoro jiwo selesai, bisikku. Selamat jalan, sahabat.